Masalah air bersih kerap dihadapi warga perkotaan. Tidak hanya di Jakarta, sebagian warga kota Bandung bahkan menghadapi masalah air bersih. Bahkan tidak sedikit warga yang harus membeli atau mengambil air bersih dengan jarak yang cukup jauh. Kita simak sisi kota. Udah penuh ya, Bu? Iya, Mangga. Kasih. Aduh. 4 jerigen air ini lumayan berat juga, dan aktivitas ini dilakukan oleh sebagian warga Bandung karena air masih menjadi persoalan. Namun, warga harus mengambil airnya sendiri karena di daerah Babakan Ciparai ini tidak ada pedagang air. Karena kalau ada pedagang air, harga airnya bisa menjadi 2 kali lipat. Oke. Aduh, berat ya, Pak? Membeli air menjadi satu-satunya cara bagi warga Gang Satata Sariksa, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, untuk mendapatkan air bersih. Karena di kawasan yang jaraknya sekitar 7 km saja dari alun-alun Kota Bandung ini, belum teraliri oleh air PDAM. Air yang dibeli digunakan untuk segala kebutuhan, mulai dari mandi hingga memasak. Salah satu tempat penjual air yang ada di sana dimiliki oleh Mary. Pada tahun 2000, orang tuanya membuat sumur di sana dan mulai berjualan air bagi warga sekitar. Mesin pompanya berada di dalam rumah, sementara tempat penyimpanan airnya berada di atap rumah. Menurut Mary, setiap hari mesin pompanya bekerja dari pagi hingga tengah malam. Tepat di depan tempat pengisian air itu terdapat garasi, tempat parkirnya gerobak-gerobak dengan jerigen. Ukuran jerigennya ada 2. Ada yang 150 liter, ada juga yang 4 jerigen dengan kapasitas masing-masing 30 liter. Tapi kini diakuinya situasi penjualan air sudah berbeda. Dalam jarak ratusan meter saja, sudah ada sekitar 5 penjual air lain yang sama. Sehingga usahanya tidak seramai dulu. Kini dalam sehari paling ada 50 konsumen. Gerobaknya pun dulu ada hingga 10, tapi kini tinggal 4. Selain menjual air dalam jerigen, Mary juga melayani penjualan air menggunakan sambungan selang langsung ke rumah warga. Juga menggunakan pipa yang ditanam dan memakai tarif berdasarkan mesin pengukur debit air. Masing-masing sekitar 10 pelanggan. Harganya berapa aja? Kalau untuk yang toren yang bulat itu, yang putih kita jual di harga 6.000. Kalau untuk yang jerigen, satu jerigennya 1.000. Kalau yang per jam itu sejamnya 10.000. Kalau yang di meteran itu berapa ya, per meter 8.000 kalau nggak salah, 8.000 7.000 Per meter kubik ya? ya, per meter kubik ya. Nah, Bu, selama ini airnya pernah ada kesulitan nggak? Tiba-tiba mengering, jadi kecil, atau hilang sama sekali? Kalau untuk mengering sih belum pernah ya. Tapi kalau untuk kecil ya pernah sih, kecil ada lagi. Tapi kalau untuk kering sama sekali kita belum pernah sih, alhamdulillah. Warga yang mau membeli air harus menunggu sekitar 7-10 menit hingga jerigennya terisi penuh. Kemudian pembeli mendorong sendiri gerobaknya hingga sampai di rumah. Untuk memindahkan air ke penampungan di dalam rumah, ada yang menggunakan pompa dan selang. Tapi ada yang cukup dengan selang saja. Jarang ada yang meminta bantuan orang untuk membawa air ke rumah karena harganya akan jadi 2 kali lipat. Setelah air selesai dipindahkan, gerobak harus dikembalikan lagi ke garasi. Dengan asumsi sehari dibutuhkan 1 jerigen air untuk satu keluarga, maka pengeluaran air sebulan sebesar 180.000. Harga itu jauh lebih murah ketimbang membuat sumur pompa sendiri. Kayaknya mendingan beli, soalnya listriknya mahal. Pokoknya kalau listrik itu yang token yang 100 itu ya bisa 5 hari apa 6 hari gitu. Pokoknya sebulan teh bisa sampai 300 lebih lah kalau pakai token. Lalu seiring waktu kualitas air sumur terlihat mulai menurun. Sekarang airnya masih sebagus dulu atau gimana, Bu? Kurang ya, kurang bagus sekarang mah. Gimana contohnya, Bu? Coba. Contohnya kan kalau pertama dikocorin mah bening. Kalau udah beberapa minggu mah ada kotoran nempel di wadah. Nah, ini dari kapan kira-kira ya airnya jadi berubah agak kotor? Adalah setengah tahunan. Dulu masih bening. Bening, bagus.
Menurut dosen teknik geodesi dan geomatika Institut Teknologi Bandung, Heri Andreas, kebutuhan air masyarakat Bandung minus 7 meter kubik per detik. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, warga harus mengeksploitasi air tanah sendiri. Namun akibatnya, muka air tanah semakin menurun. Sehingga warga harus mengambil air lebih dalam lagi. Bahkan sampai mengambil cadangan air di lapisan tanah yang dalam atau akuifer dalam, mulai dari kedalaman 40 hingga 300 meter. Berdasarkan publikasi, kalau sudah minus 42 itu adalah akuifer rusak. Ya. Itu adalah warning bagi kita bahwa kita punya masalah besar ya dalam air tanah. Nah sekarang di Bandung sudah ditemukan yang minus 100 bahkan ya water table-nya. Nah itu kondisinya bisa dibilang sebenarnya mengkhawatirkan ya. Salah satu dampak dari eksploitasi air tanah di Bandung adalah penurunan permukaan tanah yang di daerah tertentu mencapai 10 hingga 20 cm per tahun. Untuk menghentikan eksploitasi air dan dampak yang lebih buruk di masa mendatang, pengajar ITB itu meminta pemerintah dapat memenuhi kebutuhan air dengan mencari sumber air yang baru. Wilham Nasution, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.